Galaxy A5 seri Samsung sempat jadi primadona lewat produk A52s 5G. Bahkan sampai sekarang pun masih bisa dibilang HP legend. Setelah nggak banyak peningkatan di A5 III, terutama chipsetnya yang malah kerasa kayak downgrade, tahun ini Samsung mengupgrade banyak sektor melalui Galaxy A54 5G. Yuk kita lihat sama-sama HP ini. Kalian inget nggak? A5 series sebelum A50 itu punya desain yang mewah. Waktu itu sebagai HP mid-range, dia punya desain kayak HP flagship. Terus pas di A50 kan berubah. Desainnya pakai glass-stick yang nggak semewah kaca beneran. Nah, A54 ini membawa kembali rasa mewah di A5 series. Bodi belakang beneran kaca, pakai Gorilla Glass 5. Kalau disandingkan dengan S23, terlihat mirip banget. Nggak kelihatan beda kelas. Paling finishingnya beda. Yang A54 glossy, kalau S23 itu matte. Di warna lime ini, saya merasa malah terlihat lebih mewah A54. Mungkin karena kaca glossy itu kasih efek berkilau, jadi kasih kesan yang mewah. Minusnya, gampang ninggalin bekas sidik jari aja. Frame kamera desainnya juga sama ya. Paling di A54 ini BAM-nya lebih tebal aja. Oh ya, HP-nya sendiri kali ini cukup tebal ya. Terus, nggak ketinggalan, rating IP67 juga masih ada di sini. Kemarin itu banyak yang nanya, frame A54 ini pakai aluminium atau plastik? Jawabannya plastik. Cuma memang kerasa mewah karena finishingnya itu mirip metal. Nah, sekarang kita ke bagian depannya nih. Ini cukup menarik karena bakal jadi bahan omongan netizen lagi. Bagian dagunya sih seingat saya kurang lebih mirip sama A53. Tapi kalau kalian perhatikan, sekarang bezel sampingnya itu dibikin sedikit lebih tebal dari seri sebelumnya. Saya nggak tahu alasannya apa, tapi yang pasti ini jadi bikin terlihat agak lebih simetris. Dan pas dilihat aslinya ternyata masih not bad. Untuk ini saya saranin sih ambil warna selain hitam. Karena di warna hitam, frame sampingnya juga hitam dan bakal kasih ilusi bezelnya kelihatan lebih tebal lagi. Tapi itu semua belum jadi deal breaker buat saya. Karena kualitas panelnya itu dikasih yang bagusan. A54 ini pakai panel Super AMOLED. Kualitas panelnya buat HP kelas mid-range buat saya bagus. Warnanya itu vivid, tapi ternyata nggak sampai over juga. Masih cukup natural. Pas dan enak dilihat. Brightness-nya kali ini juga tambah cerah. Dan yang saya suka, ada fitur Vision Booster yang dibawa dari S-Series. Ini berguna nih, pas lagi di kondisi terik. Dia bukan cuma sekedar bikin layar tambah cerah, tapi Samsung juga mainin kontras dan saturasi juga. Biasa kan kalau sekedar brightness-nya dinaikin, memang layarnya cerah. Tapi gambarnya masih kurang jelas, karena masih ada pengaruh dari sinar matahari. Nah, Vision Booster ini bikin gambar jadi kelihatan lebih jelas di kondisi itu. Jadi kita nggak perlu lagi tuh cari area yang nggak kena sinar matahari buat ngelihat layar. A54 support HDR10 juga, dan gambar di HP ini bisa tetap cerah pas kita nikmatin konten HDR. Ini penting nih, soalnya saya sering ketemu HP mid-range yang ada fitur HDR-nya, tapi pas nonton konten HDR, layar jadi agak redup. Nah, ini bikin nggak nyaman. Mending kata saya nggak usah dikasih HDR sekalian. Soalnya kita nggak bisa matiin HDR-nya. Samsung di A54 ini nggak kayak gitu. Jadi fitur HDR ini nggak sia-sia dan bukan sekedar gimmick. Layarnya juga sangat smooth karena refresh rate udah 120Hz. Nggak cuma layarnya, performanya juga saya merasa tambah smooth dibanding A53 kemarin. Buka tutup aplikasi terasa cepat, walau animasinya mungkin belum semulus S23. Wajar karena masih beda kelas ya. Gonta-ganti aplikasi dan multitasking juga udah gegas di kelasnya. Scrolling Twitter juga udah smooth sekarang. Nggak kayak A53 kemarin yang entah kenapa agak stuttering. Ini sih udah lebih optimal. Memang chipset yang dipakai A54 masih Exynos. Tapi Exynos 1380 ini di atas kertas ada peningkatan yang lumayan signifikan dibanding A53. Kurang lebih sekelas Snapdragon 778G. RAM-nya 8GB dan ada fitur RAM+. Storage-nya ada dua pilihan dan masih bisa kita ekspansi lewat microSD. Tapi slotnya hybrid ya. Terus enaknya HP Samsung itu, kita bisa pindahin data aplikasi ke microSD juga. One UI yang dipakai HP ini juga udah yang terbaru. Sudah pakai Android 13 juga dari bawaan. Dan yang saya suka dari One UI itu, selain enteng, fiturnya juga banyak. Yang pasti ada fitur Link to Windows yang masih eksklusif buat HP Samsung doang. Terus ada beberapa fitur yang dibawa dari S23 juga. Kayak Object Eraser dan Remaster GIF. Walau nggak semua fitur diturunin. Kayak image clipping yang nggak ada di sini, terus Samsung DeX juga nggak ada. Ya wajar lah ada yang berbeda sama kelas flagship. Terus yang penting,
Samsung janjiin HP ini bakal dapat 4 kali update Android, yang berarti bisa sampai Android 17. Nah, ini cocok banget buat kalian yang cari HP buat dipakai jangka panjang. GPU-nya juga ada peningkatan dibanding A53. Jadi di atas kertas sebetulnya udah powerful buat diajak gaming. Memang yang jadi PR Samsung itu sekarang, gimana caranya meyakinkan developer game buat ngebuka settingan tinggi ke device ini. Kayak PUBG misalnya, masih mentok di high doang atau 30 fps. Padahal saya yakin di ekstrim juga harusnya sanggup. Tapi ada beberapa game lain yang udah dibuka, kayak New State, PUBG yang lebih baru, yang dibikin sama Krafton itu, developer asli PUBG dari Korea. Dengan grafis yang lebih bagus dari PUBG Mobile biasa, kita bisa set ke rata kanan, dan bisa dapetin performa yang smooth dan stabil. Mobile Legends bisa dapat 60 fps juga, tapi grafis ultranya belum dibuka. Kayaknya bahas gaming bakalan panjang ya. Nanti aja deh saya bikinin video tes gamingnya aja yang lebih detail. Kalian boleh request ya, game apa aja yang perlu saya cobain. Sekarang kita ke sektor kamera. Kamera belakang A54 pakai setup triple kamera, berkurang satu dari A53, tapi yang dipangkas depth sensor, jadi nggak masalah ya. Dia ada 5 megapiksel makro, 12 megapiksel ultrawide, dan kamera utama 50 megapiksel. Yang nggak saya sangka itu Samsung kasih sensor flagship di sini, yaitu IMX766. Langsung aja kita lihat hasilnya. Untuk kamera ultrawide-nya kelihatannya masih sama kayak A53 kemarin. Masih bagus dan saya rasa ultrawide A54 ini masih jadi yang terbaik di kelasnya. Pas di kondisi low light, walau nggak sebagus di kondisi terang dan cukup noisy, tapi masih lumayan. Night mode-nya pun bisa bantu kasih improvement. Sekarang kita ke kamera utamanya. Kalau ngomongin detail, hasilnya tuh bagus banget. Sensor IMX766 memang nggak perlu diragukan lagi ya. Hasilnya juga tajam banget. Terus, walau nggak ada lensa telefoto, tapi pas saya foto di 2 kali zoom ke atas itu masih lumayan tajam. Jadi nggak pecah kayak hasil kropan. Ada bantuan software juga yang bikin mirip kayak ada lensa telenya. Walau memang belum setajam kalau punya lensa tele beneran ya. Di 5 kali zoom di mata saya masih oke banget. Walau pas di 10 kali zoom udah kelihatan lumayan pecah. Kalau ngomongin warna, terutama pas kita foto landscape atau tanaman, warnanya itu vivid dan kontrasnya tinggi. Seingat saya, karakter kayak gini tuh masih mirip kayak di A53 kemarin. Di mata saya, ton warnanya itu cenderung sedikit kebiruan. Terus, kalian coba perhatikan warna langitnya. Birunya itu pekat banget ya. Memang karakter fotonya dibuat untuk langsung memanjakan mata. Efek HDR-nya baik menurut saya. Dia tinggi tapi nggak sampai terlalu agresif kayak di chipset MediaTek. Tapi pas foto backlight melawan sinar matahari, dynamic range-nya lebar. Tapi memang di area shadow-nya kadang terlihat agak gelap. Ini karena kontrasnya yang tinggi tadi. Kan kameranya 50 megapiksel, tapi karena ada pixel binning, jadi outputnya itu sekitar 12,5 megapiksel. Tapi kita masih bisa ambil di mode 50 megapiksel. Dan pas saya tes, ternyata di mode ini HDR-nya juga bisa jalan. Bahkan saya, teknologi adaptive pixel dari S-series juga dibawa ke A54 ini. Jadi dia bakal ambil 2 foto dengan pixel binning dan tanpa binning, terus dijahit jadi satu foto. Jadi selain dapat foto yang super tajam, dynamic range-nya juga bisa tetap lebar. Kalau dulu-dulu tuh di mode high resolution nggak bisa kayak gini. Tentu ada mode portrait juga, dan hasil foto portraitnya itu menurut saya bagus. Efek bokeh creamy dan bisa kita atur juga levelnya. Terus edge detection-nya juga tergolong cukup rapi. Memang belum sempurna, di situasi yang kompleks kadang kurang rapi. Tapi seringkali dapat yang rapi juga. Tapi yang pasti sekarang udah lebih pintar dalam mengenali objek ya. Seperti kacamata misalnya. Separasinya udah rapi. Samsung juga membawa tagline nightography di sini. Dengan sensor kelas flagship, saya juga optimis hasil foto low light-nya bakalan bagus. Dan pas saya coba sih benar. Walaupun night mode-nya saya matiin, hasil fotonya bisa dibilang masih bagus untuk kondisi gelap. Pas saya nyalain night mode-nya pun cuma improve dikit-dikit doang sama software-nya. Karena memang aslinya udah impresif. Hasil fotonya jarang berbayang juga karena kamera utamanya ada OIS. Pas kondisi extreme low light atau hampir tanpa cahaya juga hasil fotonya masih terlihat terang. Lebih terang dari apa yang kita lihat di mata ya. Masih termasuk bagus banget, walau noise mulai cukup terlihat. Kalau buat selera saya sih, bisalah sedikit digelapin. ISO-nya juga dikurangin dikit, biar lebih bersih dari noise juga. Tapi ya overall ini impresif. Kamera makronya lumayan banget buat iseng-iseng. Resolusi 5 megapiksel memang jauh lebih mending dibanding makro 2 megapiksel. Kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel, berarti masih sama kayak A53. Hasilnya sih bisa saya bilang bagus. Saya malah ngetesnya di kondisi low light, dan hasilnya masih detail dan tajam. Ada mode portrait juga tentunya. Dan dari dulu enaknya HP Samsung, di mode portrait itu HDR-nya juga masih tetap bisa jalan. Jadi foto backlight nggak overexpose. Untuk perekaman video, yang saya suka di kamera utama, kamera ultrawide, dan selfie-nya itu pilihan resolusinya seragam. Semuanya bisa hingga 4K 30fps, dan di Full HD ada pilihan 60fps. Terus pas rekam, kita bisa bebas gonta-ganti kameranya secara langsung. Jadi nggak perlu di stop dulu pas ngerekam.
Hasil perekaman videonya impresif, detail dan tajam. Terus karakter warnanya agak lebih netral. Kontrasnya nggak setinggi hasil fotonya. Dynamic range kamera utamanya di kondisi trik juga lebar. Pas saya tes di low light, kamera ultrawide-nya memang jadi agak soft. Tapi kamera utamanya menurut saya masih bagus buat HP harga segini. Kalau sama seri S, paling kalah di HDR. Sama ada lens flare kalau di lokasi ada banyak lampu bohlam. Pastinya ada video stabilisasi juga yang katanya improvement dibanding A5 III. Pas saya tes, performa stabilisasinya termasuk mulus ya, terutama di kondisi terang. Kalau gelap masih ada jitter juga, tapi minim. Tapi sayangnya, video stabilisasinya ini cuma jalan maksimal di resolusi Full HD 30 fps untuk semua kameranya. Di 60 fps atau 4K nggak bisa dinyalain. Di 4K, kamera utamanya memang masih ada OIS, tapi kalau ngandelin ini doang, masih kerasa goyangnya. Yang agak disayangkan itu, HP ini nggak ada fitur video bokeh. Masih wajar sih buat kelas ini, tapi kalau dikasih sama Samsung, bakalan jadi satu fitur kelebihannya dari Samsung Galaxy A54. Untuk fitur slow motion, nggak bisa pilih settingan FPS. Terus ada super slow motion juga. Dan ada mode Pro dan Pro videonya juga. Tapi cuma bisa untuk kamera utama 50 megapikselnya aja. Kemarin ada yang nanya, di mode Pro bisa ambil format RAW apa nggak? Jawabannya nggak bisa ya. Kapasitas baterainya 5000 mAh, standar buat HP kelas menengah. Yang penting udah bisa tahan seharian lah. Di sini masih nggak dapet charger, tapi cari charger buat HP Samsung itu gampang ya. Nggak harus khusus dari Samsung. Tinggal cari charger yang support power delivery PPS. Dan charger dari third party yang berkualitas itu juga banyak yang murah. Speakernya tetap stereo kayak A5 III, tapi kalau saya dengerin sih semakin bagus ya. Ada Dolby Atmos juga dan nggak perlu pakai headset buat nyalain Dolby Atmos-nya. Vibration motor di HP ini juga ada peningkatan ya. Kali ini agak terasa kayak HP flagship. Kesimpulannya gimana? A54 ini memang ada beberapa catatan, tapi nggak sampai jadi deal breaker. Seperti bezel samping yang sedikit lebih tebal, sama optimalisasi game. Yang pasti secara keseluruhan, A54 ini upgrade-nya kerasa banget dibanding generasi sebelumnya. Dari desainnya yang sekarang lebih mewah, kualitas panel yang makin bagus, performa juga makin gegas, dan yang nggak disangka itu, kameranya kali ini bagus banget. Belum lagi dukungan software-nya itu yang paling panjang di kelasnya ya. Terus, harganya itu juga bagus banget menurut saya. Awalnya saya kira bakalan naik dibanding A5 III, tapi ternyata harganya sama. Malah yang varian tinggi lebih murah 100.000 dibanding A5 III. Kalau orang nanya HP ini recommended apa enggak, jawabannya yes. Sangat saya rekomendasikan. Dan saya nggak akan heran kalau A54 ini bakal jadi HP Samsung tersukses di tahun ini.